Jadi yang sedang sakit bersabarlah. Jangankan pilek, jangankan pusing, duri kecil nusuk ke kakimu, ada hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai stroke, apalagi sampai diabetes, apalagi sampai asam urat. Kalau kamu bersabar, maka itu tangga pahala. Justru yang gak sakit-sakit ini bisa saja kamu tidak berhasil diperhatiin sama Allah. Bene wis urip ya urip wis. Orang soleh itu khawatir kalau tidak sakit. Orang soleh itu khawatir kalau tidak sakit. Jangan-jangan saya dimurkai sama Allah. Kau tidak diseltik saya ini. Anak kecil itu kan biasanya diseltik sama anak, dijewer-jeweran sayang. Harus senang anak kecil itu ketika digitu, berarti diberhatiin. Lain kalau wes sembuh tenang di karepmu. Nah, ini perlu hati-hati. Kayak Firaun, mimisen tidak pernah, pilek tidak pernah, makanya dia sombong. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Karena dia tidak merasa sakit, akhirnya tidak kenal dirinya siapa, tidak tahu bahwa dirinya lemah, merasa sombong sehat terus, lupa daratan dia sampai ngaku tuh Tuhan. Justru kalau kita sakit, itu adalah rezeki dari Allah, bentuk sentuhan prihatin dari Allah. Orang soleh kalau udah sakit sampai sebulan, kepikiran ada apa ya, dosa apa ya. Kalau sampean kan enggak, sebulan nggak sakit, ure malah yang sakit anu dilokno. Bisa jadi yang sakit itu dicintai, kamu dimurkai. Ingat tuh, saya pernah cerita dulu, 2-3 kalinya ini saya ceritain. Seorang istri yang soleha kawin sama seorang suami yang kaya raya, tidak pernah sakit. Akhirnya istrinya itu tahu kalau tidak pernah sakit berarti tidak diuji sama Allah, berarti dimurkai. Suami, 20 tahun aku kawin dengan kamu, kamu tidak pernah sakit. Aku khawatir kamu ini keturunan Firaun. Kalau minggu depan kamu tidak sakit, saya minta cerai. Jangan. Enggak, saya minta cerai. Saya takut kamu ada keturunan darah Firaun. Kalau minggu depan tidak sakit, saya pulang. Kepikiran si suami, memang tidak sakit. Keluar dari rumahnya, karena rumahnya tinggi, naik tangga. Di tengah tangga itu tergelincir kakinya, tapalecok. Inggrisnya tapalecok itu. Ngerti? Kakinya tapalecok. Gelundung suami ini. Istrinya langsung dari dalam teriak, alhamdulillah, ujian sudah datang. Berarti suamiku dicintai oleh Allah. Jangan ceraikan aku karena kau sudah dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon perlu taplecok boleh. Syukur, ini istri soleha, dirawat. Ini adalah pahala bagiku, merawatmu surga bagiku, dan ini bentuk perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi para istri kalau ngerawat suami yang sakit, syukur, itu pintu surga yang lebar untuk kamu. Jangan ngeruang kayak nyaruan. Seminggu gorong nanti pira wis sawah sehektar wis dol. Ndak ikhlas. Jangan. Justru kalau kamu merawat suami yang lagi sakit, itu tangga pahala yang besar. Pintu surga semua terbuka untukmu. Silakan masuk. Mau lewat pintu yang mana saja, P3, P4, P5, monggo. Pintunya terbuka untuk sampean kalau kamu bersabar dengan merawat suami yang lagi sakit. Biasanya sedikit sekali yang soleh yang seperti ini. Yang lain cuma kadang habis manis sepah dibuang. Karena suaminya sudah lemes, stroke, gak iso apa-apa. Aduh, Allahumma mati, Allahumma mati. Doanya supaya cepat mati, wa iyadzubillah. Jangan seperti itu. Jadi sekali lagi, semoga kita diparingi kesabaran, okay? Dalam menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa. Ujian itu sesuai kapasitas kamu. Kalau kamu PAUD, ujian PAUD untukmu. Kalau kamu SMP, ujian SMP. Dan jangan bilang
ini bukan punyaku ya Allah, aku tak mampu, aku masih PAUD. Ojo. Allah yang tahu kelasnya. Semua orang namanya ujian ya semua berat. Ya, kenapa merasa berat? Kamu tidak belajar. Pelajarannya sudah pelajaran SD, ujiannya sudah ujian SD. Terus kamu tidak belajar, ya berat. Berat tidak? Kelas 4 SD, ujiannya ya ujian kelas 4 SD. Kamu tidak belajar, berat tidak? Berat. Kok iso Bu? Aku sih gurung SD loh. Wong awake wis kelas 4 SD, ngaku gurung SD. Wong kamu tidak belajar, akhirnya tidak bisa ngisi. Coba belajar, kamu bisa. Barangkali begitu. Kita kalau kena ujian tidak mampu ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, saya belum mampu. Kamu udah belajar, iman Islam kamu udah diisi, udah dicas, takwa kamu udah dipertebal, kamu udah diisi dengan ilmu, udah duduk sama ulama, kamu udah belajar, akhirnya gagal kamu dengan ujian itu, padahal kamu mampu menghadapinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Tuhanmu tidak akan pernah dolim kepadamu, pasti tepat, tidak pernah dolim, tidak pernah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu tidak pernah. Sifat Allah tidak seperti itu. Hanya saya dan kalian saja yang tidak mau belajar untuk menghadapinya dengan baik supaya kita lulus dari ujian itu. Makanya minta sama Allah, jammilna bil afiyah wassalama, hakikna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma shalli ala Muhammad.